Hunting iPhone tuh topik yang selalu menarik. Menjelang akhir tahun 2021 dan awal 2022 nanti, buat kamu yang lagi pengen beli iPhone dengan spek mumpuni dan budget paling murah, apa sih pilihannya? Ini nih. Please welcome iPhone SE 2 2020 edition. Untuk iPhone SE 2 ini saya pilih warna putih dan saya bener-bener gak kecewa. Putihnya cakep banget. Dengan warna LCD kontras berwarna hitam. Kalau kamu lihat desainnya familiar, tentu aja karena iPhone SE ini memakai cetakan iPhone yang sama dari generasi iPhone 8. Sedangkan iPhone 8 sendiri adalah iPhone 7 yang memakai backdoor kaca. iPhone 7 sendiri adalah iPhone 6 dan 6s yang memiliki desain kamera baru dan antena baru. So, desain SE 2 ini sangat-sangat familiar kalau nggak mau dibilang ngebosenin. Karena basically filosofi desainnya udah sama dengan iPhone generasi ke-6. Bahkan dengan minor change yang saya jelasin barusan. Perbedaan dikit sih ada di detail ya, ada di detail desainnya. SE 2 ini pertama kalinya memakai LCD full black. Biasanya kan kalau dulu misal warna merah, warna silver gold, dia kan depannya putih. Sekarang warna apapun depannya full black. Lalu di belakang logo Apple-nya udah pindah ke center, ke area tepat di tengah body, dan tulisan iPhone pun dihilangkan sehingga minimalis banget desainnya. And that's it, and we call it a new product. Ya gitu deh, SE kan emang project recycle-nya Apple dengan produk yang desain lama tapi jeroan baru. Namun di sisi positifnya, legacy produk Apple juga tetap terjaga. Build quality-nya tetap mantap, solid, mewah. Penggunaan kacanya juga terasa enak di tangan dan overall sebenarnya saya cukup suka dengan desainnya, meski ya nggak bisa dibilang up to date. Layar berukuran super mini 4,7 inci ini sulit banget dipercaya di tahun 2021-2022 masih eksis smartphone dengan dimensi layar kepala 4 inci. Ini praktis smartphone modern berlayar paling kecil yang bisa kamu temui sekarang setelah iPhone 12 mini. Resolusinya minimalis banget, 720p aja. Memang di bentang layarnya yang masih tergolong kecil, ini 326 ppi masih tergolong rapat ya, dan masih masuk kategori Retina display-nya Apple. Kualitas layarnya sedikit meningkat dibanding iPhone 8 karena dia udah tuning white color gamut. Kualitas layarnya sendiri sih saya rasa masih bagus. Maybe layar IPS-nya Apple adalah layar IPS terbaik yang pernah ada. Jadi meski secara spek di atas kertas minimalis, kualitasnya sebenarnya udah cukup memadai. Spesifikasinya moncer banget dengan SoC Apple A13 Bionic Chip. SoC yang sama juga disematkan pada iPhone 11 Pro Max. SoC ini bener-bener nge-fly banget di hardware iPhone SE 2 ini. Dikasih layar kecil dan resolusi minimalis, Apple A13 bener-bener menggila di sini, cepet banget. Semua aktivitas dieksekusi dengan super cepet. Mungkin ada faktor karena ukurannya yang kecil, jadi saya ngerasa apa yang saya saksikan di layar tuh bener-bener berjalan sangat instan gitu prosesnya. Bener-bener ngebut HP mungil ini. RAM-nya 3GB, nggak usah dipusingin, iPhone lebih dari cukup untuk RAM 3GB. Storage lah yang harus dipertimbangkan mengingat dia start dari 64GB sampai ke 256GB. Tentu jika kamu ngincer varian 64GB karena harganya harus pandai-pandai ngatur ruang penyimpanan ya. SE 2 mulanya datang dengan iOS 13 right out of the box dan sudah dapat update iOS 15. Tentu dengan hardware semumpuni ini, software supportnya dijamin masih sangat-sangat panjang. Ini juga salah satu alasan terkuat memilih iPhone dibandingkan Android. Bicara iOS, ya begitulah, masih seperti yang sudah-sudah. Closed operating system dengan opsi kustomisasi minimalis namun optimalisasi yang sangat baik karena dihandle oleh Apple langsung. Ya, you know the deal lah. Untuk audio, dia punya dual speaker yang surprisingly bagus banget untuk smartphone seukuran ini. Ya jangan dibandingkan dengan HP bongsor kayak ROG Phone yang grill speakernya gede-gede. Ini kecil, tapi menghasilkan output suara yang sangat clean dan clear. Nggak luar biasa kencang sih, tapi ini udah sangat di atas rata-rata kualitasnya. Audio jack tentu tidak ada ya. Selain pakai Apple AirPods, tentunya solusi lain adalah earphone kabel dengan jack lightning. Setelah sejuta alasan untuk menyanjung SE 2, baterai mungkin adalah satu alasan untuk menjatuhkannya. Iya,
1821 mAh dengan 18 watt power delivery charging, bener-bener nggak banyak ini yang bisa saya harapkan. Sebenarnya saya bisa bilang SE2 ini lebih hemat sih baterainya dari generasi sebelumnya kayak iPhone 7 dan iPhone 8. Dan SOT-nya berkisar 4 jam dengan pemakaian moderat dan aktif di sosmed aja. Untuk pemakaian yang lebih aktif dari ini, saya rasa satu hari bisa ngecas 2 kali. Meski dalam pola pemakaian saya pribadi masih kuat sih 1 kali cas sehari. Jadi tetap kembali ke masing-masing personal. Tapi tidak bisa saya pungkiri, ketahanan baterainya tentu nggak sebaik smartphone-smartphone lain, khususnya dengan size yang jauh lebih besar. Untuk setup kamera, dia single kamera tentunya beresolusi 12 MP f1.8 OIS dengan kemampuan rekam hingga 4K 30fps dan Full HD di 120fps. Kamera depannya memakai sensor 7 MP dan memang kualitasnya juga udah lumayan bagus sih. Sebagai sebuah sistem kamera, memang SE2 ini sederhana sekali dengan single kamera. Tapi yang bisa saya katakan adalah sistem kameranya udah sangat memadai untuk fotografi casual. Mungkin tidak membuat entusias kamera phone tertarik ya, karena fiturnya juga nggak banyak. Tapi untuk point and shoot ini udah lebih dari bagus. Tajam banget 12 MP-nya, fotonya clean, processingnya juga nggak lebay, dynamic range-nya juga cukup luas. Aspek-aspek dasar dari kualitas foto sudah bisa dipenuhi. Tentu sistem kamera SE2 paling struggle di low light. Tapi saya asumsikan Anda tahu soal ini dan nggak berharap banyak soal ini, mengingat sistem kamera SE2 juga bukan sistem kamera iPhone yang terbaru ya. Untuk video ini sangat-sangat baik. Mungkin ini aspek terbaik dari sistem kameranya SE2. Seperti halnya nama besar iPhone untuk video, iPhone SE2 sama sekali nggak mengecewakan di sini. Jadi begitulah, sejuta alasan untuk menyanjung smartphone ini. Smartphone mungil spegar, fitur cukup lengkap, kamera oke, video mantap. Tapi hanya satu alasan aja untuk jadi deal breaker, yakni baterainya. Di mata saya SE2 ini masih cukup bisa dimaklumin kelemahan baterainya, mengingat ukuran dan segmentasi produknya. Cocok untuk kamu yang pemakai lama iPhone 7, iPhone 8, dan PW sama ukurannya tapi pengen upgrade jeroannya, ini sih cocok. Atau pengen cari HP kedua dengan spek mumpuni dan size kecil untuk dipakai jangka panjang, ini sangat bisa direkomendasikan. Ya oke, sekian, kita ketemu di video selanjutnya. Bye.